Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. In this morning, I would like to deliver the materials about simple past tense in nominal form. Jadi pagi ini kita akan membahas tentang simple past tense berbentuk nominal. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang verbal formnya, bentuk verbalnya, bentuk kegiatan atau kata kerjanya. Nah, sekarang simple past tense bentuk nominal, artinya ini akan menjelaskan tentang kejadian atau sebuah fakta yang terjadi pada masa lalu atau pada masa lampau yang sudah terlewat waktunya, kegiatannya. Ada beberapa poin penting yang dibahas kali ini. Yang pertama ada rumusnya. Bagaimana rumus nominal form? Ada positif, ada negatif, dan ada interrogatif. Nah, positifnya rumusnya ada subjek. Semua pasti sudah tahu what is subject? I, you, we, they, he, she, it. Ya, itu namanya subjek. Orang yang melakukan suatu kegiatan tersebut. Setelah subjek ada to be. Nah, dalam simple past tense, to be itu ada dua, was dan were. Nanti pembagiannya setelah ini akan saya jelaskan. Plus adjective atau adverb. Adjective itu kata sifat, adverb itu kata keterangan. Nah, setelah itu ada bentuk kalimat negatif. Bentuk kalimat negatif yang pertama ada subject, kemudian to be, was atau were, plus not, ditambahkan not, plus adjective atau adverb. Ya, jadi di kalimat negatifnya tinggal tambahkan not setelah to be. Nah, kemudian ada interrogatif atau kalimat tanya dibalik. To be-nya ada di depan. To be, was atau were. Setelah to be ada subject, kemudian adjective atau adverb. Nah, itu rumusnya ada 3 seperti biasa. Ada positif, negatif, dan interrogatif. Nah, di sini ada penggunaan to be-nya, was atau were. Kapan kamu menggunakan was, kapan menggunakan were. Nah, kalau was itu digunakan untuk subjek I, he, she, dan it. Atau subjek yang singular, tunggal, sendirian, itu pakainya was. I was, he was, she was, dan seterusnya. Kemudian kalau were ya dibacanya, itu untuk yang subjeknya you, we, they, dan plural. Plural itu artinya jamak, banyak. Contohnya Doni dan Tommy, bahagia tadi malam. Nah, itu namanya subjeknya banyak, ada Doni dan Tommy ya. Jadi pakainya were. Contoh, example. Ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Ada 2 kalimat di sini. Yang pertama kalimat positifnya, they were late yesterday. Mereka terlambat kemarin. Itu namanya kalimat positif. Subjeknya they, kemudian to be-nya were, late yesterday. Late itu adjective, yesterday itu adverb. Ya. Kemudian dirubah menjadi kalimat negatif. You change into negative form. You just put not after the to be. Kamu tinggal menambahkan not setelah to be. They were not late yesterday. Ya, subjeknya they, to be-nya were, kemudian ditambahkan not, dan seterusnya. Nah, after that you change into interrogative form. Kamu rubah lagi ke dalam bentuk interrogatif. Tadi rumusnya interrogatif itu to be-nya pindahkan ke depan. Were they late yesterday? Seperti itu. Apakah mereka terlambat kemarin? Ya, jadi mudah sekali untuk merubahnya. Yesterday itu artinya kemarin. Dibacanya yesterday. Kemudian contoh yang kedua, ada he was sick last week. Dia sakit minggu lalu. Ya.
artinya dia sakitnya di minggu lalu. Itu sudah masa lampau, sebuah fakta pada masa lampau. Kemudian you change itu negative form, dirubah menjadi bentuk kalimat negatif. He was not sick last week. Kemudian setelah itu rubah lagi ke dalam kalimat tanya atau interrogatif. Pindahkan to be-nya ke depan. Was he sick last week? Apakah dia sakit minggu lalu? Nah, seperti itu. Ya, sangat mudah sekali untuk merubah kalimat positif menjadi kalimat negatif ataupun interrogatif dalam simple past tense bentuk nominal. Nah, di sini ada exercise. Change into negative and interrogative form. Ini latihannya. Itu diminta merubah ke dalam bentuk negatif dan ke dalam bentuk interrogatif. Number 1 until number 5. Nomor 1 sampai nomor 5 silahkan dikerjakan di buku bahasa Inggris. Kemudian tidak usah dikirim jawabannya ke saya. Nanti akan ada informasi lagi mengenai jadwal pengumpulan tugasnya sekalian dengan tugas yang kemarin. Ya, thank you very much for your attention. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.